Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka malam ini kembali kita bisa buka kajian kita setelah 1 bulan penuh kita bukan bukan libur, tapi istirahat. Karena ngaji nggak ada istilah libur, ngaji sampai mati ya. Jadi istirahat karena kita menghadapi bulan Ramadan. Yang alhamdulillah pada malam ini kita kembali membuka dengan suasana Ramadan. Artinya walaupun Ramadan telah berlalu, tapi power Ramadan, ya, powernya Ramadan, ya, semangat Ramadan tetap ada pada diri kita dengan kita semangat menuntut ilmu, semangat untuk belajar Al-Quran, semangat untuk beribadah. Semoga dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, maka Al-Quran nanti di akhirat akan bisa memberikan syafaat kita. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih di awal-awal surat Al-Baqarah dan malam ini kita masuk pada ayat yang ke-14 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Wa idza laqul ladzina amanu. Kita masih berbicara tentang ciri-ciri orang munafik. Setelah kita berbicara pada beberapa ayat sebelumnya tentang ciri-ciri orang mukmin, maka kita masuk kepada
Ciri-ciri orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa, bertemu, laku dari kata-kata lakia. Karena jamak hum, domirnya domir hum mustatir. Dan apabila mereka berjumpa, bertemu, alladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Jadi artinya orang-orang munafik ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu, mereka orang-orang munafik akan mengatakan, amanna, kami beriman sama dengan kalian, kami juga beriman, di depan orang-orang mukmin. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka khalau, berpaling kepada syaitan-syaitan mereka, syayatinihim. Apa yang dimaksud dengan syayatinihim? Syayatinihim ini disebutkan oleh para ulama tafsir, artinya ketika mereka berpaling, berkumpul kepada pemimpin-pemimpin mereka, bersama pemimpin mereka, para pembesar mereka, qalu, mereka akan mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang mukmin ngomongnya lain, ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin orang-orang munafik juga ngomongnya lain. Saya sama dengan kalian, hai pemimpin orang munafik. Qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ketika bertemu dengan orang mukmin, lalu mereka mengatakan kami bersama orang mukmin, itu hanya mustahzi'un, ucapan yang meledek, mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas istihza mereka, ledekan, olokan-olokan mereka. Wa yamudduhum, dan mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun. Jadi terombang-ambing, tenggelam dalam apa? Ya'mahun itu tenggelam, terombang-ambing dalam apa? Kesesatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum ayat ini, maka orang-orang munafik ketika ditanya, apakah kalian berbuat baik? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Ayat sebelumnya itu di ayat 11, apabila dikatakan mereka la tufsidu fil ardh, jangan kalian merusak di permukaan bumi. Qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kata mereka, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang suka berbuat baik, tidak menjadi perusak di permukaan bumi ini. Ala innahum humul mufsiduna, ingatlah sesungguhnya mereka humul mufsidun, kata Allah, mereka lah sesungguhnya orang-orang yang suka merusak di permukaan bumi, orang munafik. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak paham, tidak merasa. Kemudian dikatakan lagi sebelumnya, setelah itu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana berimannya orang-orang lain. Jadi berimanlah kalian sebagaimana berimannya para orang-orang ini. Qalu, apa kata mereka? Anu minu kama amanas sufaha, kata orang munafik, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Jadi orang-orang mukmin dianggap apa? Orang-orang bodoh. Ala, kata Allah SWT, ingatlah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka lah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di ujung dua ayat tadi, pertama, walakin la yash'urun, walaupun dalam maknanya itu yang satu, akan tetapi mereka tidak merasa. Kalau ini walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Nah, kalau kita lihat kalimat ayat Al-Quran, susunan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, itu semuanya tertata dengan rapi. Bukan hanya asal susunannya, pasti di sana ada maknanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar apa? Mengatakan saja, bukan hanya sekedar apa? Ucapan saja, tapi di sana apa? Ada makna tersendiri. Sehingga susunan Al-Quran itu apa? Kalimat-kalimatnya itu bukan asal, bukan acak, tapi memang di sana apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tata dengan rapi kalimatnya dengan makna masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini,
kata la ya'lamun. Kan di situ apa? Ada la ya'lamun ketika apa? Berbuat kerusakan, la ya'lamun. Tapi ketika apa? Walakin la yash'urun. Bahwa mereka apa? Dianggap orang yang fasafih, orang yang bodoh. Walakin la yash'urun. Nah, Syekh Shalih Utsaimin mengatakan apa bedanya antara ayat yang ditutup dengan walakin la ya'lamun dengan walakin la yash'urun. Maka beliau menjawab bahwa al-ifsad fil ardi, jadi berbuat kerusakan di permukaan bumi, melakukan kerusakan di permukaan bumi ini, itu merupakan amrun hissiyun, perkara yang bisa dicerna dengan indera. Yudrikul insan biihsasi. Jadi manusia bisa melihat dengan indranya, bisa dirasakan, bisa dicerna dengan apa? Indranya. Maka dengan kalimat walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Wa amma safa fa amrun ma'nawiyun. Adapun bodoh itu kan merupakan makna yang abstrak, bodoh gitu ya. Dan itu bisa didapat dengan apa? Pengaruh dirinya sendiri gitu. Sehingga ditutup dengan kalimat walakin la yash'urun. Orang tidak tahu bahwa dia bodoh gitu, yang tahu dia doang gitu. Makanya pakai la yash'urun. Kenapa? Karena kebodohan itu adalah abstrak kan, bukan konkret. Tapi berbuat kerusakan kan kelihatan sama orang, dengan matanya kelihatan, dengan konkret dilihat apa? Dengan indranya gitu. Maka dengan menggunakan la ya'lamun. Ini. Jadi di situ ditutup dengan kalimat walakin la ya'lamun, yang kedua walakin la yash'urun, itu bukan hanya sekedar apa? Menutup, tapi di situ ada makna masing-masing. Nah, kemudian ayat ini yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kalimat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Maksudnya apa? Apabila orang-orang munafik mereka bertemu dengan orang-orang mukmin di ayat ini, yaitu di ayat ke-14, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Artinya mereka tampakkan keimanan mereka di depan orang-orang mukmin. Diperlihatkan kita bareng, kita satu kelompok, kita sama-sama beriman gitu. Mereka apa? Menampakkan keimanannya, mereka menampakkan al-mualat. Tahu apa namanya apa? Mereka apa? Kawalaannya, kecintaannya mereka kepada orang beriman. Dalam rangka apa? Ghururon minhum, untuk menipu orang-orang mukmin. Untuk apa? Menipu orang-orang mukmin. Dan mereka bersifat munafik, melakukan takiyah. Ini takiyah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah itu biar dia bisa selamat, maka dia mengatakan kita sama-sama nih bareng nih. Kami beriman, ini juga beriman sama gitu. Padahal mereka adalah orang-orang yang berani mencaci maki para sahabat Syiah ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, siapa yang enggak kenal? Tapi mereka berani melaknatnya. Bayangkan. Padahal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang besar, kedua-duanya adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang dijamin masuk surga. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan afdhalus sahabah. Sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi mereka melaknatnya. Mereka apa? Melaknatnya, mengutuknya. Takiyah. Kemudian orang-orang apa? Orang-orang munafik, mereka berani bertakiyah, padahal mereka adalah orang yang hanya imannya di mulut tapi hatinya apa? Tidak beriman, untuk menipu orang-orang mukmin agar mereka bisa bareng-bareng hidup. Bisa hidup selamat di tengah-tengah apa? Orang-orang mukmin. Ini sifat orang-orang munafik. Dan sifat takiyah inilah yang dipakai oleh orang-orang apa? Syiah. Syiah, Pak, itu adalah orang yang berani mencaci maki para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, seorang apa? Istri Rasulullah SAW yang sangat disukai, yang sangat dicintai Rasulullah. Dia berani mengatakan apa? Melaknat. Ini orang-orang Syiah. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa setelah Rasulullah SAW meninggal,
Maka para sahabat banyak yang murtad. Kecuali ada beberapa sahabat yang mereka masih bertahan dengan keimanannya. Ini kata orang-orang apa? Orang-orang Syiah. Jadi kalau kita lihat sekarang ini orang-orang Syiah kayaknya bagus, kayaknya baik dengan orang-orang mukmin ya. Umat Islam baik itu. Hati-hati. Memang mereka ingin apa? Untuk merangkul hatinya orang-orang mukmin gitu. Agar orang-orang mukmin percaya, orang-orang Islam percaya bahwa mereka adalah sama saudara. Padahal dalam hatinya mereka memusuhi umat Islam. Dan itu udah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman apa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Syiah itu apa? Kan diawali dari politik, kemudian masuk kepada ketauhidan. Ketauhidan. Makanya mereka mengatakan bahwa Quran yang dibaca sekarang nih oleh orang-orang ahlus sunnah wal jamaah itu ada yang kurang, kata mereka. Mereka punya Quran yang namanya apa? Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Dan itu nanti akan dikeluarkan. Jadi lebih banyak lagi. Ada yang Quran nih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila mereka bergabung dengan kelompok mereka sendiri, yaitu kelompoknya orang-orang munafik, ila syayatinihim, kenapa disebut syaitan? Jadi pimpinan mereka disebut syaitan. Maka di sini dikatakan siapa mereka syayatin? Sadatihim. Kepala itu apa? Pimpinan mereka, wa kubaraihim, pembesar mereka, wa ru'asaihim, pejabat-pejabat mereka dari kalangan ahbarul Yahud, tokoh-tokoh agama Yahudi, dan pimpinan orang-orang kaum musyrikin, itu disebut syayatin. Jadi syayatin itu apa? Disebutkan oleh mereka seperti itu dalam tafsir. Kemudian kenapa disebut syayatin? Memang di sini kalau kita lihat, Ibnu Jarir mengatakan, apa sih arti syayatin? Kullu syai'in maradatuhu. Setiap sesuatu yang menolak kebenaran, kata Ibnu Jarir, yang disebut syayatin itu setiap sesuatu yang menolak kebenaran itu apa? Setan. Jadi kalau ada orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, dari Rasul, itu disebut apa? Syayatin. Karena memang mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dan takunu syayatin minal insi wal jinni. Dan syayatin itu setan, bentuk jam' mufradnya itu apa? Syaitonun syayatin. Dan setan tersebut bisa dari kalangan manusia dan juga bisa dari kalangan jin. Ingat. Jadi setan itu bukan bentuk makhluk kalau begitu. Kan orang mengatakan setan itu apa? Ada setan kan? Seakan-akan setan itu bentuk apa? Makhluk, bukan. Jadi setan itu apa? Bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin, disebutkan oleh para ulama Ibnu Jarir. Sehingga Allah SWT menyebutkan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَكَذَلِكَ, dan begitulah. Jadi kalau bahasa Arab itu kadzalik, begitulah. وَكَذَلِكَ, dan begitulah. Ja'alna, kami telah jadikan likulli nabiyin, setiap nabi, bagi setiap nabi itu ada aduan, musuh. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada musuhnya. Bahkan bukan hanya sekadar nabi, setiap orang yang menyampaikan yang hak, yang benar, pasti di sana ada musuhnya. Nih saya nih menyampaikan Quran, hadis, belum tentu semuanya setuju. Pasti di sana ada apa? Musuhnya. Makanya kata Imam Ahmad, ketika Anda ingin menyampaikan yang benar, sesuatu yang benar, ketika Anda sampaikan sesuatu yang benar, pasti di samping mereka ada yang mau menerima kebenaran, tapi juga ada yang menolak kebenaran. Nggak bisa semuanya setuju gitu. Rasulullah SAW juga begitu ketika menyampaikan Quran.
ketika menyampaikan yang benar, menyampaikan Islam, ada yang menerima, ada yang menolak. Makanya kata Allah SWT apa? Dan begitulah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Musuh yang bagaimana? Syayatinal insi wal jinni. Musuh dalam bentuk apa? Manusia apa? Setan dalam bentuk manusia dan setan dalam bentuk jin. Jadi musuhnya Nabi itu apa? Setan dalam bentuk manusia dan dalam bentuk apa? Jin. Yang kerjaannya musuh ini yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi bukan wahyu di sini maksudnya apa? Membisikkan, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qauli, ucapan yang dihias dengan keindahan. Ghurura, untuk menipu. Artinya ucapan yang dihias dengan keindahan apa? Rayuan-rayuan gombal untuk menipu manusia. Itu kerjanya siapa? Setan. Jadi setan itu bukan bentuk makhluk, tapi dia kalau bahasa kita sifatiah, adverb. Sehingga kalau ada orang yang suka mengajak-ngajak orang lain berbuat maksiat, berbuat dosa, mempengaruhi orang untuk berbuat dosa, orang itu disebut apa? Setan. Suka bisik-bisikin orang, jangan ngaji deh, enakan juga kita nonton bola, enakan juga kita kok ngeliat konser mbaknya. Berarti ini apa? Padahal di depan wakilnya ada orang lagi ngaji. Berarti dia siapa itu? Siapa Pak Wakti? Suka ngajak-ngajak orang berbuat dosa. Atau jin juga begitu. Kenapa dua-duanya disebutkan? Karena jin dan manusia dua-duanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki taklif yang sama. Artinya taklif apa? Beban ibadah yang sama. Kalau manusia sholat, jin juga wajib sholat. Kalau manusia puasa, jin juga puasa. Kalau manusia berhaji, jin juga berhaji. Gitu. Kalau manusia suka di masjid duduk ngaji, jin juga duduk ngaji. Maka bisa jadi ada jin yang hadir di sini untuk dengeran. Cuman kita nggak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Makanya kita kalau di rumah kita jangan sembarangan buka baju. Kenapa? Dilihat oleh jin. Paling tidak kalau kita buka baju, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Agar kita berlindung dari jin yang bisa melihat kita. Jangan sampai orang kita dilihat oleh mereka. Nah ini setan. Jadi setan itu. Adapun jin yang juga bisa ngajak-ngajak orang. Kan ada jin ngajak-ngajak orang gitu. Ada nggak jin? Itu jin setan namanya. Berarti kalau begitu jin juga ada yang yang baik, ada yang baik sama dengan orang manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Jin juga ada yang mukmin, ada yang kafir gitu. Manusia ada yang munafik, jin juga ada yang munafik, sama gitu. Makanya disebutkan di sini apabila mereka orang-orang munafik berjumpa kepada syayatin mereka, siapa? Mereka orang-orang yang suka mengajak-ngajak kepada kejahatan, kemaksiatan, dosa. Apa kata mereka? Inna ma'akum, sesungguhnya saya sama dengan kalian. Jadi orang-orang munafik itu kalau bahasa kita tufis. Apa tufis? Bermuka dua. Jadi punya dua muka. Zul wajhain. Kalau dalam bahasa ini Zul wajhain. Orang yang memiliki dua muka. Di depan orang mukmin dia beriman. Di depan orang kafir dia kafir. Artinya karena mereka menggunakan takiyah untuk melindungi diri mereka agar mereka bisa hidup berdampingan dengan umat Islam. Itu orang munafik. Dan tokoh munafik, dedengkot munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang ada di mana? Di Madinah. Jadi kalau di Mekah itu belum ada muncul orang-orang munafik. Di situ ada mukmin dan kafir saja. Jadi kalau di Mekah itu mukmin dan kafir. Ketika Rasulullah menyampaikan Islam, menyampaikan tentang keimanan, mereka akan kelihatan. Kalau yang beriman, mereka orang mukmin. Kalau yang nggak nerima, orang kafir. Tapi kalau di Madinah, muncul lagi yang ketiga, yaitu orang munafik. Di mana di depan Rasulullah mereka beriman, tapi di belakang Rasulullah mereka kufur. Sebab apa? Sebab orang-orang munafik itu
Yaquluna bi alsinatihim ma yaquluna fi qulubihim. Mereka mengucapkan apa yang dalam lidah mereka, tapi tidak diimani dengan hati mereka. Dan di sinilah Rasulullah sangat khawatir terhadap orang munafik. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri nggak tahu bahwa dia orang munafik. Maka Allah SWT menyebutkan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia may yu'jibuka qawluhu, ada orang yang kalian sangat mengagumi ucapannya. Kita sangat kagum terhadap ucapannya. Kagum terhadap kata-katanya, kagum terhadap orasinya. Kagum terhadap dandanannya. Oh, ini dandanannya luar biasa nih. Gamisnya aja lebar pokoknya. Lalu sorbannya juga luar biasa libetannya. Orang kagum penampilannya gitu. Jadi dalam itu, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di dalam kehidupan dunia ini, wa yushhidullah, dan mereka yang seperti itu, yang dikagumi, berani menyaksikan ucapannya itu atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladdul khisam. Padahal dia adalah orang yang sangat memusuhi kalian. Kalau begitu jamaah sekalian, kita melihat orang itu jangan melihat hanya dari penampilannya. Oh, ini hebat nih dandanannya. Ustadz aja kalah nih gamisnya umpamanya. Pecinya, sorbannya. Ustadz belum tentu kayak gitu. Itu penampilan. Yang kita lihat bukan itu ilmunya dan amaliyahnya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'a rajulan, idza ra'aita rajulan yamshi alal ma' wa yatiru ilal hawa fala tata'ajjab hatta yatamassaka bil Qur'ani was sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah. Yang namanya siapa Imam Syafi'i? Kita kan sering ngatakan, saya bermadzhab Syafi'i, tapi kita tahu gak siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang kenalnya dengan Asy-Syafi'i doang ya. Padahal namanya apa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, idza ra'aita rajulan, apabila engkau melihat seseorang yamshi alal ma, dia bisa berjalan di atas air. Bayangkan, dia bisa berjalan di atas air. Wa yatiru ilal hawa, dan dia bisa terbang ke udara. Dia bisa terbang kayak kaca itu kan. Fala tata'ajjab, jangan Anda kagum dulu. Bisa jadi itu sihir. Bukan sesuatu hal yang dia punya ilmu tinggi, bukan, itu sihir. Jangan ente kagum. Fala tata'ajjab, jangan Anda terkagum-kagum, merasa takjub. Hatta yatamassaka bil Qur'ani was sunnah. Sampai orang tersebut berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sampai orang tersebut berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi jangan kita kagum melihat orang penampilannya doang gitu. Dan itulah yang dipakai oleh Snook Hogron. Tahu Snook Hogron, Pak? Seorang orientalis yang namanya diganti dengan Abdul Ghaffar ketika dia pernah di Mekah belajar Islam. Kemudian keluar, diusir. Kemudian datang ke Indonesia, dan dia adalah suruhannya orang Belanda. Sehingga Snook Hogron tahu bagaimana kelemahan orang Belanda, orang Indonesia. Kelemahan orang Indonesia itu salah satunya ketika orang itu alim dilihat penampilannya. Makanya Snook Hogron itu ketika di kampung itu luar biasa di penampilan, wah. Dengan gamisnya, dengan sorbannya, yang orang kalau sekarang ini kalau ketemu akan cium tangan bolak-balik gitu. Saking luar biasanya. Memang dia belajar Islam, Islamologi. Jadi itu namanya orientalis. Apa sih arti orientalis? Orientalis itu adalah orang-orang yang belajar tentang ketimuran, oriental. Dan salah satu yang dianggap ketimuran itu adalah Islam. Karena Islam itu agama orang timur. Makanya disebut orientalism. Dan mereka belajar Islam itu hanya sebatas Islamologi. Cuman sebuah keilmuan aja, tapi tidak diamalkan untuk mencari kelemahannya. Padahal ketika dia belajar tentang Islam,
semakin mendalam dia belajar Islam, maka dia tidak akan bisa menemukan kelemahan Islam. Ketika dia belajar Al-Quran, dia tidak bisa bagaimana kelemahan apa? Al-Quran nggak ada. Makanya banyak orang-orang orientalis ketika dia belajar Islam, banyak yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Kenapa? Dia mendapatkan kebenaran ketika dia belajar tentang Islam. Jadi dia mendapatkan apa? Kebenaran. Bukan justru apa? Menantang Islam. Yang tadinya mau apa? Melihat, mencari kelemahan Islam, belajar Islam untuk mencari kelemahan, ternyata dia apa? Mendapatkan kebenaran dalam Islam gitu. Sehingga mereka apa? Masuk Islam. Itu orientalis. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jadi syayatin itu artinya apa? Adverb, dia bukan sebuah makhluk setan, tapi apa? Sifatiah namanya. Adverb itu apa? Sifat ya. Ya. Maka jin bisa dikatakan setan kalau jin itu ngajak-ngajak orang untuk berbuat apa? Dosa, kemaksiatan, kekufuran. Manusia juga begitu, sama. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dzar mengatakan, ta'awwadz billahi min syayatinil insi wal jinni. Kata Rasulullah, berlindunglah kalian kepada Allah. Dari mana kita berlindung? Min syayatinil insi wal jinni, dari setan-setan yang berbentuk manusia dan berbentuk jin. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, walil insi syayatin." Wahai Rasulullah, apakah manusia itu bisa dalam bentuk apa? Manusia itu apa? Bisa dikatakan setan? Bagi manusia itu bisa gak dikatakan setan? Qala na'am. Manusia itu juga bisa dikatakan apa? Setan. Jadi manusia apa? Setan yang berbentuk apa? Manusia. Bisa. Kalau jin jelas. Kalau jin jelas. Tapi manusia bisa gak? Bisa, kata Rasulullah. Dia disebut apa? Setan. Ketika dia mengajak-ngajak orang untuk melakukan kejahatan. Melakukan dosa, kemaksiatan, kekufuran. Itu disebut apa? Setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Kalau udah ngadep orang-orang kafir, dia mengatakan kami bersama kalian. Nah, ucapan ini innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan gitu, sesungguhnya kami hanya ngeledek, mengolok-olok mereka. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Meledek, mengolok-olok mereka, membohongi mereka agar kami bisa hidup bersama mereka. Itu ucapan orang-orang munafik. Hanya bermain-main, ucapan itu apa? Hanya bermain-main saja. Disebutkan innama nahnu mustahzi'una sakhiruna bi ashabi Muhammadin. Kami mengucapkan gitu agar meledek mereka, menipu mereka, menipu para sahabat Rasulullah SAW. Itu kata mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka sudah mengatakan mengolok-olok, padahal Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan membalas olokan mereka. Jadi Allah akan balas olokan mereka. Allah akan balas ledekan mereka. Dan wa yamudduhum, dan Allah akan biarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka ya'mahun, tenggelam. Mereka tenggelam dalam apa? Kesesatan, dan Allah akan biarkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah ucapan mereka. Nah, disebutkan ketika Allah SWT mengatakan Allahu yastahzi'u bihim, istihza'ullahi bihim, jadi istihza'nya Allah membalas mereka dengan istihza, itu untuk menjelek-jelekkan mereka, mencela pekerjaan mereka, sudah apa? Mengolok-olok orang-orang apa? Orang-orang mukmin. Jadi Allah akan balas mereka dengan olok-olok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dari sini maka inna makna dzalika annallaha akhbara 'anil munafiqin annahum idza khalau ila mardatihim. Jadi dari sini Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memberitahukan tentang orang munafik. Orang munafik ketika mereka berpaling, berjumpa kepada kelompok mereka, inna ma'akum ala dinikum. Sesungguhnya kami bersama kalian di dalam agama kalian,
dan kami tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wa innama nahnu bima yazalun. Sesungguhnya kami menampakkan keimanan di hadapan Muhammad agar kami bisa hidup bersama kaum muslimin. Ini apa? Ucapan mereka. Dan itulah tipu daya orang-orang apa? Orang-orang munafik. Nah, dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah akan biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Allah akan balas mereka. Sehingga mereka apa? Dibalas oleh Allah SWT walaupun panjang umurnya. Jadi jangan merasa kami seperti ini, toh panjang umur saya, sehat-sehat saja. Ingat, bisa jadi itu adalah apa? Istidraj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat lain disebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang kafir ketika mereka diberikan panjang umur, di sini disebutkan apa? Ketika mereka diberikan wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adzabun muhin. Wala yahsabanna alladziina kafaru, dan jangan sampai dan janganlah orang-orang kafir mengira annama numli lahum, sesungguhnya kami tangguhkan umur mereka panjang untuk mereka itu lebih baik. Untuk diri mereka lebih baik. Jadi mereka panjang umur ditangguhkan umurnya panjang apa? Umurnya itu lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum, sesungguhnya kami tangguhkan umur mereka untuk mereka liyazdadu isman, agar mereka semakin bertambah dosanya. Itu yang disebut dengan istidraj. Diulur-ulur, diberikan harta, bukan jadi orang kafir banyak hartanya. Bukan nikmat itu. Bukan apa? Bukan sebuah kebaikan gitu. Jadi ketika diberikan apa? Orang-orang kafir diberikan apa? Harta yang banyak, diberikan duit yang banyak, umur yang panjang. Enak aja. Bukan apa? Bukan nikmat. Tapi istidraj. Allah ulur mereka sehingga janganlah sampai orang-orang apa? Janganlah mengira bahwa orang-orang kafir annama numli lahum, sesungguhnya kami tangguhkan bagi mereka orang kafir. Tangguhkannya apa? Kami berikan harta banyak, uang banyak, jabatan tinggi, umurnya apa? Banyak, panjang. Itu lebih baik untuk mereka. Tidak. Innama numli lahum, sesungguhnya kami tangguhkan bagi mereka liyazdadu isman, agar semakin bertambah dosa mereka. Dan kalau semakin bertambah dosa mereka dengan bertambahnya umur, bertambahnya harta, bertambahnya jabatan, walahum adzabun muhin, dan untuk mereka adab yang sangat hina. Jadi untuk mereka adalah adab yang sangat hina. Udah saya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari sini maka Allah SWT ketika menyebutkan ciri orang munafik begitu gamblangnya dan terperinci, maka kita hati-hati terhadap sifat orang munafik. Jangan sampai kita terkena dengan sifat orang munafik. Maka dengan kita belajar Al-Quran, mudah-mudahan kita terselamatkan dari sifat-sifat orang munafik. Dan kita betul-betul bertauhid kepada Allah SWT, beriman kepada Allah. Ini saja, kita tutup karena sudah waktu Isya. Langsung saja kita tutup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.